ACC 5 atas nama Ibu Nyoman. Baik Ibu, selamat siang Bu Nyoman. Selamat siang. Ya, perkenalkan, saya Ariel Frinska selaku manajer SDM pada PT PDE. Pada kesempatan siang hari ini saya memenuhi panggilan Ibu selaku direktur. Jadi tujuan saya menghadap adalah untuk mengetahui mengenai pemilihan kandidat ya Bu ya, dalam pemilihan manajer operasional pada perusahaan kita yaitu perusahaan PDE. Baik Ibu, saya mau tahu Bu Direktur, dari tiga kandidat ini, kandidat mana yang Ibu pilih? Jadi setelah kita mempelajari bahwasanya PT perusahaan kita kan yang kosong adalah manajer operasional dan niaga. Betul. Setelah dilakukan seleksi terhadap 3 kandidat, ada kandidat A, kandidat B, dan kandidat C, berdasarkan kurikulum vitae dan hasil penilaian dari tim, bahwasanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi setelah saya pelajari berdasarkan data yang disampaikan kepada saya selaku direktur, kecenderungan untuk memilih kandidat A. Kenapa kandidat A? Pertama, saya membaca dari kurikulum vitae. Dia secara pendidikan, ya teknik geodesi dari institut yang ternama. Yang kedua juga dari sisi pendidikan informal yang diperoleh. Yang ketiga juga pengalaman kerja. Nah, dari keahlian skill dia juga menyampaikan bahwasannya dia mampu meningkatkan efektivitas produksi sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Nah, yang perlu menjadi perhatian saya selaku direktur adalah di sini adalah profil individual yang merupakan catatan dari kepala divisi HRD. Setelah dipelajari secara melalui grafik psikometri maupun dinamika kepribadian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki kemampuan intelektual tinggi dan itu merupakan syarat utama yang diperlukan untuk menduduki jabatan manajer operasional dan niaga. Yang kedua, dia juga inovasi. Ia memiliki kemampuan mengelola tugas dan dari sisi inovasi dia sangat tinggi. Ini juga penting. Kenapa? Juga inovasi tinggi karena kita perlu orang-orang yang memiliki inovasi yang mampu menciptakan hal baru dalam melaksanakan tugas. Dan hal yang lain yang menjadi catatan khusus, dia suka tantangan dan penguasa teknis baik. Orang yang suka dengan tantangan, harapannya dia akan tertantang, mengeksplor hal baru yang diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan ini. Karena selama ini berdasarkan hasil evaluasi kita, kelemahan di manajer operasional dan niaga adalah pada hal yang manajer lama ini terpaku pada hal yang sifatnya rutin, sehingga hal ini yang menyebabkan. Namun dari sisi kelebihan dia juga punya kekurangannya itu dari sisi dia masih sangat yang rendah ini ada dari sisi kerjasama sama pemimpin perubahan. Ini masih kita bisa kembangkan melalui strategi peningkatan kapasitas building melalui kegiatan semacam sekolah kepribadian dan sebagainya, semacam pendidikan dan pelatihan. Di situ yang nanti akan ditekankan bagaimana dia harus bisa berhadapan dengan membangun kerjasama. Yang kedua terkait dengan memimpin perubahan, karena di bawah manajer operasional tentunya dia punya anak buah. Sebenarnya ini perlu ditingkatkan karena di catatan khusus dia suka dengan tantangan dan penguasaan teknis, hanya saja perlu dimatangkan di sisi kerjasama dan pemimpin perubahan karena bakat utamanya dia sudah punya, hanya saja perlu diarahkan bagaimana potensi yang sudah ada ini lebih matang, bagaimana dia bisa kerjasama dengan jajaran tidak hanya pada internal manajer yang operasional niaga tetapi juga pada lainnya, karena dalam satu perusahaan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada koordinasi antar lintas. Itu menjadi bagian penting untuk bisa melaksanakan fungsi kerjasama. Yang perlu diperhatikan lagi juga terkait dengan memimpin perubahan. Nah, memimpin perubahan tadi dia sudah punya inovasi tinggi. Lah ini cuma caranya dia digali bagaimana inovasi yang sudah dimiliki ini dia bisa menggerakkan bawahannya untuk bisa mengeksplor atau mentransfer inovasi yang sudah ada ini ke
bawahannya. Baik Bu. Kemudian Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu, Bu Direktur tadi menjelaskan dasar pertimbangan kenapa Ibu memilih kandidat A. Namun Bu, berdasarkan dari hasil tes dan laporan yang kami dari tim SDM ini menyampaikan bahwa untuk kandidat A, B, dan C ini kan ada kelebihan dan kekurangan ya yang dimiliki. Kemudian terkait dengan kondisi yang ada ya, kondisi mengenai kelebihan, kemudian dan kekurangannya itu tadi Ibu juga sudah menjelaskan kepada saya mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir ya kekurangan daripada kandidat yang Ibu Direktur sudah pilih gitu. Kemudian apa Bu kira-kira saran pengembangannya itu untuk potensi dan kompetensi dari yang bersangkutan? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi kan Bu Direktur bilang dengan capacity building, kemudian dengan pendidikan dan pelatihan. Nah, dengan strategi capacity building itu yang berkaitan dengan individu dari kandidat A ini apa Bu yang harus dilakukan? Tugas menantang apa yang nantinya Ibu Direktur akan berikan? Gitu Bu. Tugas menantang apa yang Ibu Direktur akan berikan kepada kandidat A supaya kandidat A ini bisa meminimalisir kekurangannya. Oke. Jadi kan di sini kita lihat kan kerjasama dan perubahan. Jadi untuk kan kita ada masa pengenalan nih, kita training dulu, kita beri tugas dia untuk paling tidak dalam kurun waktu 1 bulan kita kasih tugas untuk memimpin unit terkecil dulu. Jadi nanti kita amati selama uji coba, kita amati, kita berikan tugas untuk memimpin tim terkecil. Dari situ kita amati bagaimana dia bisa mengembangkan kerjasama, bagaimana dia bisa memimpin perubahan dalam arti inovasi yang dimiliki tadi itu bisa ditransfer. Jadi harapan maksud saya, bagaimana kita menguji, kita beri dalam waktu 1 bulan, kita bentuk tim untuk memantau, untuk menilai kapasitas yang dimiliki dari yang bersangkutan. Jadi kita bentuk tim untuk di situ dedikasikan kita pantau cara dia mengkoordinir kerjasama dan memimpin perubahan. Selain itu ada lagi Bu? Kalau menurut saya dari sisi selain ini juga kita nanti perlu kita ikutkan di pendidikan dan pelatihan melalui lembaga profesional di mana secara kepribadian dia bisa diarahkan, diberikan arahan bagaimana cara mengembangkan potensi diri untuk pemberdayaan dirinya dan menggali hal-hal yang sudah seharusnya menjadi keunggulan kompetitifnya. Jadi melalui pendidikan di lembaga pendidikan profesional. Berarti ada 2 ya Bu yang Ibu akan lakukan untuk memberikan tugas menantang kepada kandidat guna pengembangan kandidat yang sudah dipilih. Kemudian Ibu salah satu kandidat yang ada dari kandidat ini kan ada kandidat C ya yang merupakan ex orang internal dari perusahaan kita Bu gitu. Nah di si ex karyawan ini itu kan dia juga memahami Bu, sudah memahami betul kondisi internal dari perusahaan kita gitu. Jadi kan karena perusahaan kita ini masalahnya lumayan banyak ya Bu ya gitu. Saat ini tuh kita dihadapkan pada permasalahan rendahnya laba pada perusahaan kita, kemudian biaya operasional perusahaan kita yang semakin tinggi, kemudian turnover karyawan yang sangat tinggi keluar masuknya, kemudian adanya manajemen kurangnya manajemen pengembangan SDM gitu Bu. Nah, kenapa Ibu tidak memilih kandidat C sedangkan kandidat C ini memiliki pengalaman dan pengetahuan gitu mengenai perusahaan kita Bu. Nah, jadi kenapa dari 3 kandidat, salah satunya kandidat C, meskipun dia sebenarnya berasal dari perusahaan internal kita, ya kan, ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan saya tidak menjatuhkan pilihan pada kandidat C. Yang pertama, saya melihat kalau dari sisi grafik psikometri dia kurang inovasi. Yang kedua, dia dari memiliki aspek kematangan emosi yang perlu dipertimbangkan. Ada dari beberapa pertimbangan. Menurut saya meskipun yang bersangkutan
punya pengalaman di internal, dan salah satunya adalah dia juga apa? Saya tentunya tidak hanya berdasarkan dari sisi dia pernah bekerja di dalam, ya, tetapi bagi saya juga perlu mempertimbangkan hal apa, karena kalau dia pernah bekerja di dalam tetapi dia keluar, tentu ada hal yang dia menjadi sebenarnya tidak nyaman, ya, karena dia ada alasan keluar tadi kan sebenarnya ingin mengejar karir yang lebih baik. Padahal karir yang lebih baik ini bisa diberikan apabila seseorang ini sudah mampu melewati tahapan-tahapan prestasi, bukan berarti dia bosan keluar terus mencari semacam batu loncatan. Bagi saya karir itu harus dibentuk berdasarkan jalur prestasi jalur karir yang bagus, bukan hanya berdasarkan orang dekat atau orang dalam dan sebagainya. Bagi saya profesional harus tetap diutamakan, karena kalau dia dulu yang sudah pernah bekerja tetapi keluar, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia kalau hanya mengejar aspek karir yang lebih baik. Bagi saya karir yang lebih baik akan didapatkan kalau dia menunjukkan dedikasi dan profesional. Nah, kemudian Ibu terhadap kandidat B bagaimana, Bu? Kandidat B ini kalau saya lihat dia dari sisi inovasi sedang, terus kemampuan intelektual juga sedang. Jadi yang maksud saya kenapa balik ini, kalau saya melihat dari catatan kepribadian, di sini dia kurang mampu menempatkan diri dalam kelompok ya, atau tim kerja karena mampu mengambil sikap mandiri. Padahal dari awal kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok, tapi kepentingan perusahaan, di mana teamwork ini harus dibangun. Salah satunya adalah kemampuan untuk kerjasama. Di sini kita bisa lihat dari grafik psikometri, kerjasama dia itu sangat rendah, level rendah. Di membimbing juga rendah. Jadi termasuk eksekusi di hal-hal yang memang dibutuhkan untuk mendukung tugas seorang manajer operasional dan niaga. Saya melihat dari catatan kepala divisi ini sangat kurang sehingga menurut saya dari 3 kandidat ini belum layak untuk dipertimbangkan, karena daya ungkitnya untuk bisa menjadikan dia sebagai seorang manajer operasional masih banyak butuh effort dibandingkan dengan kandidat A yang saya pilih untuk memiliki jabatan operasional manajer operasional. Baik, Bu. Kemudian Ibu perlu juga kami dari bagian SDM menyampaikan kepada Ibu informasi terkait dengan permasalahan SDM yang kita hadapi saat ini, menyangkut karyawan yang kurang optimal dan tingkat keluar masuk karyawan yang sangat tinggi. Sampai dengan saat ini masih sangat tinggi ya, Bu ya, sesuai dengan data yang Ibu peroleh dari kami. Kemudian dari hasil pengamatan kami, pengamatan kami selaku bagian SDM, itu beberapa mungkin terkait dengan penempatan karyawan, Bu, yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta kelemahan karyawan dalam penguasaan teknis terkait dengan energi terbarukan gitu. Menurut Ibu ini apa ya, Bu ya, strategi yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan dari perusahaan kita ini, Bu, sehingga perusahaan kita ini mengalami peningkatan dalam kinerja organisasi gitu. Jadi strategi apa ya, Bu, yang bisa kita lakukan? Jadi kalau kita amati berdasarkan hasil survei tim divisi HRD, memang di tahun 2 tahun terakhir ini banyak karyawan yang keluar masuk dengan alasan tidak nyaman. Tentunya ini perlu kita identifikasi apa yang menyebabkan ketidaknyamanan. Yang pertama, kita lihat proses dari alasan-alasan yang mendominasi. Yang pertama terkait dengan ketidaknyamanan karyawan terkait dilihat dari sisi jalur karir yang tidak jelas. Jalur karir yang tidak jelas ini bisa dikarenakan karyawan tidak diberi kesempatan untuk memiliki jabatan yang ada secara terbuka. Kenapa yang terjadi? Kita tidak punya roadmap atau pemetaan karir. Yang kedua, kita tidak punya potensi atau semacam database kompetensi, sehingga bisa jadi orang-orang yang ditempatkan di jabatan pada posisi-posisi strategis adalah orang-orang yang tidak paham apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Karena bisa jadi di awal seleksi itu hanya berdasarkan kedekatan atau
tanpa melalui jalur seleksi yang ketat. Sehingga yang perlu saya sampaikan yang pertama harus kita restrukturisasi dulu. Kita evaluasi yang pertama apa? Kalau memang terkait dengan jalur kalian tidak jelas sehingga menyebabkan karya yang merasa tidak ada kepastian dalam bekerja, yang pertama kita buat aturan pertama pemetaan atau identifikasi kompetensi. Kita petakan kompetensi apa saja berdasarkan struktur organisasi yang ada yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kita buat semacam peta karir. Nah, peta karir kita susun. Di situ kita susun buat aturan dan ketentuan syarat-syarat untuk bisa menduduki jabatan tersebut dan kita sampaikan secara terbuka sehingga siapapun yang menjadi karyawan di perusahaan kita semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tersebut. Apabila dari sisi mereka secara pengetahuan memiliki keterbatasan terkait dengan energi terbarukan, ini adalah tugas kita untuk memberikan transfer ilmu. Kita datangkan pemberian pelatihan secara berkelanjutan. Kita kirim karyawan kita yang memiliki potensi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, ataupun bisa juga kita hadirkan narasumber untuk memberikan informasi tentang energi terbarukan. Kemudian ada lagi Bu, strategi lain. Tadi kan Ibu memiliki 2 strategi ya. Pertama restrukturisasi. Restrukturisasi itu tadi ada aturan, kemudian pemetaan kompetensi, kemudian ada peta karir ya Bu ya. Sehingga semua prosesnya ini dalam menyusun syarat jabatan, kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan itu dilaksanakan secara transparan sehingga orang-orang yang dirasa kompeten itu bisa mengikuti. Kemudian strategi apa Bu? Kalau tadi kan untuk meningkatkan kapasitas dari individunya ya. Kalau untuk kinerja organisasi sendiri, kinerja perusahaan kita ini, kira-kira menurut Bu Direktur apa Bu yang bisa kita lakukan? Strategi apa yang bisa Ibu ambil Untuk kinerja perusahaan ya. Jadi kita tahu kan kinerja perusahaan kan kita perlu ada semacam tim. Iya. Tim audit eksternal sehingga kita bisa diberikan saran dan masukan hal apa saja yang menjadi prioritas kita untuk melakukan perbaikan. Satu, dari sisi tata kelola perusahaan. Yang kedua, dari sisi tata kelola SDM. Itu mungkin 2 hal yang perlu kita lakukan audit dengan melibatkan tim eksternal yang independen sehingga diperoleh saran dan masukan yang memang benar-benar kita butuhkan sehingga terhadap kekurangan atau kelemahan perusahaan kita lakukan pemetaan atau roadmap rencana ke depan dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya itu dalam bentuk apa Bu? Yang pertama kalau dari sisi tata kelola perusahaan terkait dengan regulasi atau ketentuan yang memang dirasa sudah tidak sesuai atau perlu kita update, kita lakukan perubahan di perubahan regulasi. Mana sekiranya masih bisa karena namanya kan dinamis dalam ini. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi SDM. Dari sisi SDM karena yang bekerja adalah manusia, di mana manusia ini dalam waktu hidup ya tentunya dalam perlu kita lakukan pendekatan secara berhati-hati. Ataupun yang tadi salah satunya kenapa karyawan ini tidak hanya di satu, yang kedua dari sisi gaji juga harus kita perhatikan. Gaji ini harus kita perhatikan, struktur pemberian gaji juga harus kita berikan pertimbangan dalam arti juga kualifikasi menjadi satu pertimbangan, masa kerja dan struktur sehingga termasuk pemberian reward atau punishment. Jadi untuk karyawan berprestasi perlu kita apresiasi, sedangkan yang melakukan pelanggaran juga perlu kita berikan sanksi sehingga ini merupakan salah satu upaya kita agar karyawan benar-benar bekerja sesuai dengan ketentuan. Yang berprestasi diapresiasi, tetapi yang melakukan pelanggaran juga diberikan sanksi. Tetapi kita juga perlu bahwasanya memberikan ruang untuk berkreasi bagi karyawan, karena kalau saya melihat di sini salah satunya adalah burnout atau stres ini juga cukup tinggi 11,5%, sehingga perlu kita buatkan untuk di sela-sela rutinitas, di sela-sela jam istirahat kita buatkan ruang terbuka hijau ataupun sarana-sarana yang bisa memberikan fungsi rekreasi bagi karyawan agar tidak jenuh ya. Kemudian Bu, selanjutnya Bu Direktur, sampai dengan saat ini tuh banyak saya dengar dari teman-teman sesama manajer SDM itu adanya talent mapping pada perusahaan mereka gitu. Salah satu yang belum kita miliki itu adalah talent mapping gitu. Nah itu
saya pernah mengikuti beberapa training Bu Direktur. Jadi di dalam training itu peserta yang lain itu sudah menerapkan talent mapping pada perusahaan mereka sehingga berimbas pada kinerja dan profesionalitas perusahaan yang meningkat. Jadi kinerja perusahaan meningkat, profesionalitas karyawan juga ikut meningkat. Nah, apakah Bu Direktur mengetahui Bu mengenai talent mapping ini? Ya, saya mengetahui kalau talent mapping bahwasanya ini kan semua karyawan ini kan dipetakan berdasarkan potensi atau keunggulan yang dimiliki talent ya, dari apa yang dia. Nah, itu kita petakan di mapping. Dan kalau karyawan dia punya kelebihan apa saja, keunggulan kompetitifnya apa saja, itu dipetakan sesuai dengan. Sehingga pada saat karyawan kita melakukan semacam penyegaran ataupun mutasi di ini, jadi kita tahu dari talent mapping ini kita bisa cocoknya ini ditempatkan di divisi apa. Jadi tidak sebentar ini memudahkan kita untuk pada saat kita melakukan regenerasi ataupun restrukturisasi di perusahaan berdasarkan talent mapping yang sudah kita punya. Apalagi Bu yang Ibu ketahui? Selain talent mapping, saya ketahui selain apa? Bahwasanya di situ Dalam ini Bu Direktur, dalam talent mapping itu selain untuk memetakan sesuai dengan kompetensinya ya, kelebihannya, kemudian ini kan memudahkan nanti untuk restrukturisasi. Selain itu ada lagi nggak Bu? Bagaimana cara Bu Direktur nantinya? Saya selaku manajer SDM ingin mengetahui Bu, ingin meminta saran Ibu bagaimana caranya penerapan dalam perusahaan kita nantinya Bu dengan adanya talent mapping ini. Jadi kita memang nanti akan terkait dengan talent mapping, kita akan tentunya menggandeng lembaga yang profesional, bisa dari sisi akademisi ataupun lembaga-lembaga pelatihan tersertifikasi yang memenuhi standar. Kita ikutkan semua karyawan untuk mengikuti talent mapping. Yang pertama, yang kedua, dari hasil talent mapping kita tetapkan, kita buatkan aturan, kita petakan. Setelah dipetakan, kita buatkan aturan di perusahaan, aturan perusahaan terkait dengan penataan pengembangan SDM di perusahaan. Jadi harapannya tidak sebatas talent mapping dibuat, tetapi dari berdasarkan talent mapping ini memang kita menjadi komitmen bersama bahwasanya ini memang harus digunakan, harus menjadi kesepakatan bersama di internal perusahaan bahwasanya untuk menjaga stabilitas perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan, hasil talent mapping ini harus ditetapkan dalam sebuah aturan atau kita menjadi kesepakatan bersama sehingga tidak ada lagi nanti pengisian jabatan didasarkan pada orang kedekatan atau apa, semuanya sudah berdasarkan role yang sudah kita. Baik Ibu, saya rasa sudah sangat jelas masukan dari Bu Direktur terhadap pemilihan kandidat pada jabatan yang kosong yaitu manajer operasional. Terima kasih Bu Direktur, saya mohon pamit. Terima kasih.